semuanya, selamat pagi. Ada Daniel, ada Hilman, ada Carla, Iren, ada Kak Lucy dan Ferencia, ada Stefan, ada Davina Kenzo, Christian, Kenon, Darren, Marcelo, Jessica, Wawa, Jeremy, Won, Shannon. Yuk semuanya yang belum buka videonya, kita mau buka videonya. Kita mau mulai ibadah anak kita pada pagi hari ini. Kalau semuanya belum buka video, kita belum mau mulai ibadah kita pagi ini ya. Masih ada Marcelo, Sherry Lowi, Wawa, Jen, Rui, Kalista, Beatrice, Devon, Nixon. Ayo buka videonya yuk. Oke, terima kasih. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau berfokus untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, aku mau cinta Yesus selamanya. Panggil Tuhan Yesus ya Aba Bapa. Semua tutup matanya, semua nggak ada lihat teman-teman yang lain. Kita mau tutup
mata kita mau angkat tangan kita mau panggil dia ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, panggillah sesuai Mari kita sembah Yesus. Kami mau menyembah Adik-adik, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bila mana pagi hari ini kami masih boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa yang baik, kami persembahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami, dan kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Wah, adik-adik yang di rumah gak denger ya? Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Coba adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Di gereja juga ada Henok. Henok boleh bangkit berdiri. Kita semua yang di rumah bangkit berdiri. Biar lebih semangat. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua bersukacita adik-adik. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Semua bersukacita. Amin. Kita mau angkat pujian kita dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada malam, nama Tuhan Yesus. Dari
tadi mengatakan kalau Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekarang kakak tanya sama adik-adik, apakah adik-adik cinta Tuhan Yesus? Yang cinta Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Adik-adik cinta Tuhan Yesus? Amin. Kita semua cinta Tuhan Yesus. Adik-adik, kita tidak hanya cukup dengan pujian saja. Sebentar lagi kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, adik-adik yang masih tutup videonya, coba tolong buka videonya dong. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, semua buka videonya. Semua ambil sikap yang baik. Terima kasih, kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita, telinga kita, pikiran kita, untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku buka hatiku.
Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat setiap kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka seluruh kehidupan kami, agar firman Tuhan yang tertabur dapat bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah. Tuhan kuasai setiap kami supaya kami dapat menikmati dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati sinyal yang kami terima ke rumah kami masing-masing, supaya kami dapat tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mau alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan, semua berkata bersama-sama, amin. Oke, kita akan breakout room ya. Selamat masuk ke roomnya masing-masing. Udah ya. Oke, selamat pagi semua adik-adik. Puji Tuhan, semua sehat, semua diberkati Tuhan, hatinya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Halo, lambaikan tangannya. Apa kabar? Yang baik, yang sehat, lambaikan tangannya. Saya sehat, puji Tuhan. Saya sehat, puji Tuhan. Oke deh, terima kasih buat responnya. Adik-adik yang belum nyala videonya boleh dinyalain. Ya, supaya kakak kelihatan di rumah itu benar-benar dengar firman Tuhan, atau dia lagi di dapur, atau dia lagi di kamar mandi. Nah, itu ketahuan. 30 menit enggak sampai kita mau serahkan hati kita, waktu kita untuk dengar firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu. Adik-adik minggu kemarin ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Langsung buka audionya, langsung bilang. Siapa yang ingat cerita kemarin? Keluarga. Ya, Cio. Apa, Cio? Tentang keluarga. Enggak kedengeran, Cio. Tentang keluarga. Waduh, enggak kedengaran nih. Tentang apa, Cio? Sekali lagi. Tentang keluarga. Kok nggak bisa dia Kak ya? Mungkin handphonenya ya? Yang lain, coba yang lain dulu tes. Tentang keluarga. Daniel, si Hotang, silakan. Tentang keluarga. Nggak kedengeran Kak Yesi suara mereka? Sebentar ya, Kak Yesi benerin ya. Pasti jawaban Cio dan jawaban Daniel sama nih. Cuma kakaknya yang nggak kedengeran di sini. Oh, tentang keluarga, kata Cio. Ya, betul, tentang keluarga. Keluarga yang ngapain ya? Keluarga yang ngapain? Daniel? Yang harmonis. Ya, yang harmonis, yang saling mengampuni, yang saling menerima satu dengan yang lain. Contohnya siapa yang ingat ceritanya minggu kemarin? Diambil dari cerita tentang siapa? Kain Habel. Dua bersaudara? Kain dan Habel, Kak. Ah, J, nggak kedengeran. Kain Ulangi, dan J. Habel. Esau dan Yakub. Oh iya, terima kasih. Esau dan Yakub. Siapa yang ingat? Kembali kita mundur, ingat lagi ke belakang. Firman Tuhan kemarin bilang seperti apa Esau dan Yakub ya? Waktu Esau datang dengan ribuan tentara. Apa yang ada di pikiran Yakub? Siapa yang ingat ada apa yang di pikiran Yakub? Yakub takut atau Yakub malah suka cita waktu itu? Takut.
Ketakutan. Yakub Ketakutan takut, dalam betul sekali. Yakub takut karena kakaknya Esau datang dengan ribuan tentara. Dipikirnya mau balas dendam, tapi ternyata tidak. Yakub sudah pasang ancang-ancang nih. Ayo di sebelah sana, pasukan sebelah sana, supaya nanti kalau kakakku tetap dendam sama aku dapat menyelamatkan satu pasukan yang lain. Yang ini maju berperang. Tapi tidak, waktu Yakub, apa sikap Yakub yang ingat? 7 kali dia ngapain? 7 kali dia sujud. Iya, waktu dia lihat kakaknya ada di sana, 7 kali dia sujud sampai jalan menemui kakaknya. Kakaknya langsung tiba-tiba bawa padang? Tidak, dia langsung Memeluk. Oh iya, terima kasih. Iya, betul. Adik-adik semua menyimak ya. Dia langsung memeluk, mencium. Dia langsung menerima semua keadaan adiknya. Adiknya tadi sudah berpikir, oh kakaknya nanti mau balas dendam nih karena dia dulu pernah berbuat salah. Tapi ternyata tidak. Nah, itulah contoh gambaran keluarga yang ada di dalam kasih Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kita diingatkan lagi akan firman Tuhan. Kakak mau cerita nih tentang Paus Paulus. Tapi kita mau buka dulu di dalam Alkitab kita. Di dalam Amsal 28 ayat 13. Ayo Abang Heno, Amsal 28 ayat 13. Buka Alkitabnya. Ya. Siapa yang sudah dapat angkat tangan? Amsal 28 ayat 13. Amsal itu kitab perjanjian lama. Udah dapat? JJ udah dapat? Belum? Siapa yang sudah dapat? Boleh angkat tangan? Berapa, Kak? Oh, Cio dapat. Ayo Cio baca. Amsal 28 ayat 13. Semua yang lain menyimak dari rumah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berlutut, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Oke deh, puji Tuhan. Terima kasih Cio. Adik-adik, Alkitab bilang, siapa yang menyembunyikan, orang yang mau beruntung adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan meninggalkannya. Supaya ia disayangi. Siapa yang mau disayangi oleh Tuhan? Angkat tangan. Coba kakak lihat. Oke deh. Siapa lagi? Siapa yang mau disayangi oleh Tuhan? Angkat tangan. Nah, apa yang Alkitab ajarkan bagi kita? Kita mau mengakui dan meninggalkannya, kata Alkitab. Nih cerita tentang Paus Paulus. Siapa yang tahu tentang Paus? Paus Paulus, siapa ya? Ada yang pernah dengar nama itu? Ada yang pernah dengar nggak? Pak Paus, pemimpin umat Katolik yang ada di Vatikan Roma. Siapa yang pernah dengar itu? Belum pernah dengar ya? Nah, dia adalah pemimpin besar agama umat Katolik di seluruh dunia. Dia tinggal di Vatikan Roma. Pada suatu hari, Paus ini mau dibuat jahat oleh seseorang. Seseorang itu bernama Mehmet Ali Aksa. Adik-adik, pada suatu hari dia ingin membunuh. Dia ingin mungkin menembak. Apapun, dia ingin supaya Paus ini mati. Tapi ketahuan nih, Mehmetnya akhirnya dipenjara. Ya, dia dipenjara, dia melakukan kesalahan. Adik-adik, tiba-tiba
untuk beberapa waktu lamanya, akhirnya Paus ini datang ke penjara, menemui seorang narapidana yang bernama Mehmet yang telah melakukan kesalahan tadi. Paus tuh datang ngapain? Dia datang, dia peluk orang yang namanya Mehmet itu, dia bilang, aku mengampuni segala kesalahan yang telah kau perbuat. Aku memaafkanmu. Akhirnya mereka berpelukan. Lihat adik-adik, seorang yang besar, yang hebat, Paus ini mau meneladani, mau mengasih tahu kepada kita semua bahwa dia adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan dia untuk saling mengampuni, itulah kesempatan. Dia datang ke penjara, dia peluk orang yang berbuat salah kepada dia tadi. Dia mengampuni. Akhirnya Mehmetnya tadi bingung nih. Wah, dia nggak sangka nih seorang orang Kristen seperti ini rupanya ya. Kalau dia hidup dipimpin oleh firman Tuhan, dia dapat mempraktekkan firman Tuhan. Coba nih kalau orang yang tidak takut sama Tuhan, syukurin biar dia mati di penjara. Biarinlah dia karena dia berdosa, karena dia sudah berbuat salah. Nah, seperti itu kalau orang di luar sana. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita dapat saling mengampuni, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran. Nih Pak Paus ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita pasti bisa mempraktekkan firman Tuhan. Coba bilang semua di rumah masing-masing, saya bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Saya bisa mempraktekkan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal mengampuni. Sama seperti Esau dan Yakub kemarin ya. Itu keluarga yang menjadi contoh supaya kita saling mengampuni, memaafkan dan menerima satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau tangannya diikat? Kakinya diikat. Apa yang bisa diperbuat kalau tangannya diikat, kakinya diikat? Ayo, kasih dulu pandangannya. Bicara. Oh, cuma bisanya ngomong. Dia bisa bertindak tidak? Tidak. Nah, tidak bisa berjalan, tidak bisa bertindak karena kakinya diikat, tangannya diikat. Jadi dia tidak bebas, dia menjadi orang yang terikat. Adik-adik, kalau dosa itu tidak diakui, dia akan mengikat. Kaki kita diikat. Kita cuma berkutek-kutek di situ tentang dosa yang itu. Nanti sudah dosanya nggak diakui, tumbuh lagi dosa yang lain. Dosa berbohong, dosa melawan, dosa-dosa yang lain. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tidak mau diikat oleh dosa itu, kita mau taat kepada Tuhan, hidup kita bebas. Hidup kita terlepas dari ikatan dosa. Kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia menerima kita, dia tidak membeda-bedakan kita, dia tidak melihat kesalahan kita yang banyak, tapi dia mau waktu kita mengampuni, kita bilang, Tuhan ampuni saya mengakui kesalahan saya. Waktu itu juga Tuhan mengampuni, Tuhan menolong kita supaya kita tidak melakukan dan jatuh pada dosa yang sama, ya. Nah, adik-adik, mengakui kesalahan atau pelanggaran adalah tindakan yang membuat kita disayangi siapa? Tuhan, kata kitab Amsal tadi ya. Nah, adik-adik, kita mau lihat nih di dalam Kolose 3 ayat 13. Nanti Iran baca ya. Kolose 3 ayat yang ke-13. Apa yang Alkitab katakan ya? Setiap hari mungkin kita diperhadapkan untuk mengampuni.
Apa yang Alkitab katakan kepada setiap kita dalam mempraktekkan firman Tuhan? Kolose 3 ayat 13. Oh, sinyalnya Iren ya. Yang lain coba, yang lain siapa yang siap? Carla ya? Carla siap baca firman Tuhan, Kolose 3 ayat 13. Ayat berapa Bu tadi? Ayat 13, Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 berapa Bu? Iya, Kolose 3 ayat 13. 13. Aku. Saya sudah dapat Bu. Aku Kak. Belum dapat? Carla belum dapat? Nah, Sudah. oh ya, sekarang tutup audionya, yang lain cuma nyalakan itu videonya. Carla baca buat kita semua. Simak Alkitabnya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dengan dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Terima kasih Carla, terima kasih semua anak-anak ya sudah menyimak Alkitabnya. Adik-adik, satu yang Tuhan bilang apa? Awal kalimatnya sabar. Ayo bilang semua, 1, 2, 3. Sabar. Kita harus bersabar. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni. Sabar nih, jangan boleh marah, nggak boleh dendam. Terus berapa kali kita harus sabar? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sampai berapa kali menurut kalian kita harus sabar? Kita harus sabar mengampuninya sampai selapang-lapang hati kita. Siapa yang tahu? Sampai berapa kali? 77. Ih, Cia pintar. Sampai 70 kali 7 kali. Bukannya 5 kali, bukannya 7 kali. Ada nyanyiannya loh adik-adik. Ingat nggak nyanyiannya? Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Coba hitung, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Wah, banyak adik-adik. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni terus sampai selapang-lapang hati kita, sebebas-bebas hati kita, enggak ada lagi dalam hati kita. Sudah 2 kali nih, sudah 3 kali nih aku sabar, aku enggak sabar lagi. Enggak boleh kayak gitu ya. Kalau ada kesempatan kita untuk bernafas, seperti itu jugalah kita untuk mengampuni sesama kita, selapang-lapang hati kita. Enggak terhitung banyaknya. Coba nanti adik-adik hitung ya, 70 kali 7 kali. Di dalam sehari. Seperti itulah Tuhan mau mengampuni kita. Ya, seringkali kita nih cuma ingat kesalahan teman kita. Siapa nih mau ngasih contoh? Ngasih contoh kepada kita. Kita sering seperti ini ya. Oh, dia tuh dulu pernah melakukan ini sama saya. Kedua kali dia pernah lagi. Ketiga kali dia pernah lagi. Keempat kali dia pernah lagi. Pernah nggak kita catat kebaikan-kebaikan dia? Misalnya nih sama mama, sama papa. Ya, kemarin kakak juga sama Heno hitung-hitungan nih. Coba hitung. Heno, apa nggak baiknya mama?
Mama suka marah, katanya. Siapa di sini yang pernah dimarahi mamanya? Ayo angkat tangan, nggak berdosa kok. Suka dimarahi. Iya, sama. Kakak juga dulu pernah dimarahi mamaku juga. Sama, kalian juga seperti itu ya. Tapi mama marahin kita bukan berarti dia benci. Bukan berarti dia ingin kita binasa. Dia ingin membetulkan yang salah. Seperti itulah Tuhan kepada kita. Adik-adik, terus ingat, apalagi Henok. Nah, kakak praktekin dulu nih sama Henok, apalagi? Iya mama kalau aku pingin mainan nggak langsung dibelikan, mama pelit katanya. Dicatat, mama pelit, mama suka marah. Apalagi? Apalagi nih, kalau misalnya banyak, ada berapa kemarin? Banyak dia bisa ingat semua kekurangan-kekurangan ya. Kekurangan-kekurangan siapa? Mamanya, kakaknya, adiknya. Tapi waktu coba deh catat kebaikan mamanya. Mulain. Satu, sulit ingatnya. Apa ya kebaikan mamanya ya? Apa ya kebaikan temennya ya? Nggak inget nih. Tapi waktu pelan-pelan dibimbing, pelan-pelan dicatat. Oh ternyata kebaikannya tuh lebih banyak daripada kekurangan. Ya, begitu juga kita dengan teman kita. Kalau kita lihat kebaikan teman kita, kebaikan kakak kita, kebaikan adik kita, kebaikan mama kita, kebaikan papa kita, kebaikan guru-guru sekolah minggu, itu lebih banyak adik-adik. Tapi karena pelanggaran kesalahan dikit, kita sering lupa. Makanya Alkitab mengajarkan kita sabar untuk melakukan firman Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan, mengampuni. Ingat nih triknya gimana? Ingat kebaikan dia. Supaya kesalahan dia kita berusaha untuk hapus ya. Satu lagi ayat buat kita semua. Kita mau baca Matius 6 ayat 14. Kita mau baca sama-sama ya. Matius 6 ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu pasang jempolnya biar kakak kelihatan. Pasang jempolnya aja. Nggak usah dinyalain audionya. Baca di rumah dengan sekuat-kuatnya. Matius 6 ayat yang ke-14. Ya, jempolnya masih sedikit nih yang kelihatan, yang udah ketemu tandanya ya. Mana lagi? Audrey? Michelle, Senan, Stefan, Wawa, Kevin. Kalau yang udah ketemu, kasih jempolnya biar kakak lihat. Ya, oke deh. Terima kasih Kevin, terima kasih Carla, terima kasih Daniel. Siapa lagi? Terima kasih Iren, terima kasih Cio. Siapa lagi yang belum ketemu? Terima kasih Davina. Terima kasih 3C. Darren ada ketemu? Oke deh, terima kasih Darren. Terima kasih Hilman. JJ udah ketemu? Mana jempol JJ? Belum kelihatan. Oh, terima kasih Cheryl. Terima kasih Senan. Siapa lagi yang belum ketemu? Ayo kita baca sama-sama. Kita suarakan firman Tuhan di tempat duduk kita biar kedengeran sama mama papa kita, sama orang-orang yang ada di rumah kita. Siap semua ya? 1, 2, 3. Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan buat firman Tuhan. Kita mau lihat nih film singkat supaya menginspirasi adik-adik untuk belajar mengingat kebaikan temannya, mengingat kebaikan adiknya, kakaknya, siapapun. Jangan melihat kesalahannya. Karena waktu kita mengampuni semua kesalahan kita di kaki Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya,
Oh iya, sebelum kita lihat video ya, kemarin kayaknya sih diceritain Kak Yofi, kan yang monitor Zoom-nya Kak Yofi. Katanya adik-adik nih waktu diputerin video dicoret-coret. Nah, adik-adik tahu nggak kalau yang habis ibadah ini kan kita record, terus kita upload di YouTube. Kalau dilihat sama papa mamanya, adik-adik disuruh nonton dengan tertib tapi dicoret-coret, malu nggak? Malu ya? Nah, sekarang ayo tanggung jawab. Semua menonton dengan baik. Ya, menonton dengan baik, tidak boleh dicoret-coret. Karena dicoret-coret itu ada namanya. Ada kelihatan di situ namanya. Oke? Selamat menonton. Ingat, jangan dicoret-coret. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar. Nggak buat PR. Dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Oke deh, filmnya singkat ya, tapi di situ mengajarkan kita seperti Tuhan sudah menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi nggak sulit untuk kita juga menghapus semua dosa-dosa teman-teman kita, entah kakak kita, entah mama kita, entah papa kita, yang pernah tertulis dalam hati kita, oh dia pernah melukain saya, dia pernah membuat saya sedih, dia pernah membuat saya menangis. Coba dihapus. Karena Tuhan Yesus saja sudah menghapus dosa-dosanya waktu dia mengakuinya. Nah, kita juga harus belajar menghapus semua itu dan menerima satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Semua mengerti ya firman Tuhan? Kalau kakak tanya, bisa nggak praktek firman Tuhan tentang mengampuni? Ayo semua jawab. Daniel bisa nggak? Bisa nggak praktek firman Tuhan tentang mengampuni? Oh, audionya belum nyala. Josel, apa Josel menurut Josel? Bisa. Ya, kita harus bisa. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita untuk saling mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menerima kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni semua pelanggaran kita. Ya, kita mau hidup sama seperti Tuhan di muka bumi ini, mempraktekkan firman Tuhan. Berapa kali kata Alkitab bilang? 70 kali 7 kali selapang-lapang hati kita. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ayo semua tutup mata, lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Ambil sikap doanya.
Ayo, yang mati videonya tolong dinyalain dulu supaya kakak lihat kita semua mengambil sikap doa bersama-sama. Silakan, Deren, Iren, Stefan, Senon, Wawa. Mari kita berdoa. Ikutin kakak ya. Semua boleh ikutin di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mengampuni karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi, mengampuni kami. Kami mau mengampuni agar Tuhan lebih menyayangi kami. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Berkatilah Papa Mama, Opa Oma, guru-guru sekolah minggu. Berkatilah kami semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mau akhiri sekolah minggu kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan tinggal atas setiap kehidupan kami masing-masing. Penyertaan, pembelaan, dan pertolongan Tuhan menjadikan kami anak-anak yang disayangi Tuhan. Yang dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Semua katakan, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Bye-bye. Sudah foto ya Kak? Belum. Yuk. Ya, semua pasang gayanya masing-masing. Kasih wajah yang tercantik. Kasih senyum. Henok sini berdiri. Sama mama sini. Ya, buka videonya nih. Buka. Kevin, belum dibuka videonya. Oke deh. Tangannya gimana? Peace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat semuanya. Ya, dadah. Dadah. Dah.